Bapak Sugi Busono, kemudian yang kami hormati Pak Abdul Hadi, Ahmad Hadi, saya sering banget lupa Ahmad Hadi, Pak Ahmad Hadi, guru SMP Negeri Gedioso yang saat ini sedang dalam proses pendidikan mengikuti program guru penggerak. Dan tentunya yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat dari SMP Negeri Gedioso, izinkan saya yang hari ini sudah datang 2 kali ke SMP Gedioso, cuma hari ini kesempatan untuk langsung tatap muka. Kalau kemarin cuma ke Pak Ahmad Hadi dan ke kepala sekolah saja ya. Saya ini mungkin kalau diomong orang baru bukan Pak, wajah lama. Di lokasi Nila, jadi tahu saya tugas di SMA Negeri Raksa Budi di Cecar. Kebetulan pada program guru penggerak angkatan 10 ini saya itu bertugas sebagai pengajar praktik, yaitu tugasnya mendampingi. Jadi saya ini tidak lebih pintar, tidak lebih hebat, hanya kebetulan sudah dididik duluan, itu saja Pak. Jadi secara materi itu saja yang membuat saya akhirnya diberikan tugas untuk mendampingi Pak Ahmad Hadi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini Pak Ahmad Hadi itu dalam kegiatan ini disebut pendampingan individu kedua. Di sini kami datang ke sini mendampingi Pak Ahmad Hadi untuk melihat secara langsung bagaimana kompetensi materi yang telah dipelajari oleh Pak Ahmad Hadi. Di mana pada pendampingan individu kedua ini Pak Ahmad Hadi nantinya akan berlatih. Jadi berlatih untuk membuat visi sekolah dan prakarsa perubahan. Kenapa itu dilatih? Karena seperti yang kita ketahui untuk saat ini program guru penggerak itu memang ditujukan supaya guru itu siap menjadi pemimpin pembelajaran. Salah satu tugas pemimpin, apapun tempatnya, apapun organisasinya, adalah harus punya visi. Betul ya Pak? Karena ketika pemimpin tidak punya visi atau visinya tidak kuat, maka otomatis dia mimpinnya juga tidak baik. Oleh karena itu hari ini Pak Ahmad Hadi ini akan berlatih, bersimulasi, mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana sih proses pembuatan visi sekolah, ya, bagaimana sih cara mencetuskan prakarsa perubahan. Nah ini nanti Pak Ahmad Hadi yang akan memimpin. Saya hanya mendampingi, kalau memang ada yang tidak pas paling ikut melengkapi saja. Nah Bapak Ibu sekalian, yang saya ingatkan adalah kita ini bukan seminar gitu ya Bu ya. Artinya kalau seminar itu kan lebih banyak komunikasinya satu arah, tapi di sini judulnya itu diskusi. Jadi saya mohon nanti kita komunikasinya 2 arah. Artinya ketika memang ada hal-hal yang diminta pendapat dari Bapak Ibu, monggo disampaikan, monggo diberikan, bahkan bila perlu memang kasus-kasus yang cukup menarik supaya melatih Pak Ahmad Hadi menjadi guru yang lebih siap. Ya. Nah selain itu Bapak Ibu sekalian, kami juga mengingatkan bahwa di sini nantinya yang akan difikirkan adalah visi sekolah, tapi dia tetap sekolah SMP Gedioso. Artinya kita nggak usah ngawang-ngawang memikirkan sekolah di Jakarta, di Palembang gitu ya. Artinya kita benar-benar sesuaikan saja. Misalnya Pak di sini kita ternyata anak-anaknya hobinya main futsal, gimana kalau prakarsa perubahannya ekskul futsalnya dibesarkan? Itu salah satu contoh. Jadi benar-benar kasuistik sesuai dengan apa yang ada di SMP Gedioso, sehingga nanti diskusinya bisa lebih menarik. Itu saja singkat dari saya, Bapak Ibu sekalian. Kepada Pak Sugi nanti mohon penguatannya Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini semua yang sangat dimuliakan Allah. Pada hari ini kita sama-sama Bapak Ibu untuk mengikuti khususnya ini, yaitu pendampingan individu dalam rangka salah satu rangkaian dari proses pendidikan
untuk calon guru penggerak. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Wajib memang harus tahu, dan intinya Bapak Ibu ditugaskan untuk bisa menggerakkan yang ada di sekolah. Itu tugas utama Bapak Ibu. Menggerakkan dalam artian yang positif, bukan gurunya yang banyak bergerak, tapi menggerakkan komunitas yang lain yang ada di sekolah itu supaya bisa lebih baik. Intinya bisa lebih baik, terutama untuk baru langsung diberikan bonus ini Bapak Ibu, calon SDM yang calon-calon perubahan ini. Insya Allah nanti kita bersinergi untuk sama-sama memajukan sekolah kita yang kita cintai ini. Dan harapan kami terkhusus kepada Pak Ahmad Hadi supaya bisa mengikuti dengan baik sampai di bulan November nanti, dan segera ilmu-ilmunya nanti bisa diimbaskan Pak. Jangan hanya untuk diri sendiri, harus diimbaskan. Karena tidak ada artinya ilmu sebanyak apapun kalau hanya untuk diri sendiri. Bagikan meskipun sedikit. Cuma jangan cuma dibagikan. Kalau dibagikan aja belum tentu nanti kita tahu. Ya nanti kita berkolaborasi, semacam kita adakan semacam ada IHT dan sebagainya. Itu yang lebih fokus. Makanya nanti keempat calon guru penggerak ini, insya Allah kalau sudah selesai nanti mohon segera melapor dengan kita, dengan kepala sekolah supaya nanti bisa disinergikan dalam menyusun program untuk tahun depan. Nah, setelah kita nyusun programnya apa nanti, kegiatannya bisa berjalan, kita sama-sama nyusun anggaran. Jadi jangan ditunda-tunda, langsung tularkanlah virus itu. Virus yang bagus lah maksudnya ya. Tidak mungkin 4 orang ini tidak bisa merubah perilaku kita, khususnya pengajar di sekolah kita ini. Dan harapan saya ke depan sebagai pemimpin di sini, saya ingin sekolah kita ya cepat maju, karena SDM ini sudah ada, gitu. Dan insya Allah kebijakan akan berpihak pada sekolah. Jadi mohon nanti juga Bapak Ibu guru yang lain, mari sama-sama kita mensupport, memberikan juga masukan-masukan yang positif kepada sahabat-sahabat kita, supaya nanti kita betul sama-sama merasakan bahwa di sekolah kita ini sedang mengadakan kejar-kejaran melakukan perubahan Bapak Ibu. Tentunya ya perubahan yang ke arah positif ya yang saya maksudkan, dan orientasinya nanti semuanya ini kepada ke peserta didik. Yang jelas sekolah support penuh Pak. Teman-teman CGP yang ada di Girioso mudah-mudahan bisa menyelesaikan pada akhirnya dan bisa dinyatakan lulus sebagai guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sudi Musono selaku Kepala Sekolah Sipil Negeri Girioso. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ahsan Takwim selaku pengajar praktik saya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Guru SMP Negeri Girioso yang telah menyempatkan hadir dalam ruang diskusi ini di kelas 91 ini, yang mungkin Bapak Ibu sudah ada rencana sendiri hari ini, mungkin ada kegiatan dan alhamdulillah mau hadir dalam rangkaian salah satu rangkaian CGP yang saya ikuti, yaitu pendampingan individu kedua pendidikan guru penggerak, dengan fokus kita kepada diskusi visi prakarsa perubahan sekolah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita lakukan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat hidayah dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh rahmat sekarang ini. Mohon izin Pak, kasih Pak.
Mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya saya semalam ini sudah merasa keenak badan Pak. Jadi kata-kata hari ini bisa tampil maksimal Pak. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas saya hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke visi dan prakarsa perubahan, Bapak Ibu, saya ingin di sini memperkenalkan tujuan pendidikan yang diputuskan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian kita kaitkan dengan visi di sekolah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah penuntun Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan konsep merdeka belajar, siswa itu dibebaskan merdeka untuk belajar Bapak Ibu. Mereka mau belajar seperti apa sesuai bakat dan minatnya itu dibebaskan. Tapi tetap ada peran guru, yaitu sebagai penuntun, among. Jadi guru itu ngomong Bapak Ibu. Ngomong siapa? Ngomong murid-murid. Jadi mereka tidak serta-merta dibiarkan bebas, tapi mereka tetap pada tuntunan agar mereka tetap pada jalannya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dalam mendidik itu ada yang namanya kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi ketika Bapak Ibu, ketika kita mengajar itu harus disesuaikan dengan kodrat alamnya. Kodrat di mana siswa itu tinggal di pedesaan tentu akan berbeda dengan siswa yang tinggal di pegunungan atau di pantai atau di daerah pasar. Kemudian ada kodrat zaman. Bapak Ibu tentu masih ingat bagaimana guru-guru kita mengajar kita dulu dibandingkan sekarang. Zamannya sudah zamannya sekarang ini. Kemudian visi sekolah itu juga harus menjadikan murid sebagai subjek dan tujuan utamanya agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodratnya tadi Bapak Ibu. Apa itu visi? Saya rasa bukan hal yang aneh lagi kita mendengar tentang yang visi itu. Kalau Gajah Mada. Gajah Mada itu merepresentasikan visinya ke dalam sumpah, di mana intinya dia tidak akan bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara, memperluas wilayah kekuasaan. Gajah Mada itu adalah seorang Mahapati Bapak Ibu. Dia bukan raja, tapi ketika dia punya visi itu diterima oleh masyarakat kerajaan Sriwijaya, maka visi itu akan dapat terlaksana dengan baik dan sehingga visi tersebut terwujud sampai pada masa beliau. Nah, kalau kita tarik cerita tersebut dengan guru dan sekolah, guru itu juga bukan kepala sekolah, tapi guru juga punya andil untuk membuat visi. Kalau Bapak Ibu punya visi yang bagus, disampaikan di forum ketika diskusi pembuatan visi, apabila visi tersebut diterima oleh seluruh warga sekolah, maka ada kemungkinan visi Bapak Ibu nanti dapat diterima, dapat dijadikan menjadi sebuah visi sekolah dan menjadi ruang kolaborasi untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi dalam pembentukan visi, jadi visi itu tidak hanya dibuat oleh kepala sekolah, tapi juga oleh seluruh warga sekolah, termasuk kita, Bapak Ibu guru, TU, termasuk komite, wali murid, bahkan murid itu juga ikut ambil dalam pembentukan visi. Kemarin beberapa hari lalu kita sudah menyepakati visi kita ya Bapak Ibu. Jadi visi kita ini masih anak-anaknya besar. Lalu hari Sabtu kemarin sudah sepakat. Mudah-mudahan visi kita ini dapat terlaksana dan hari ini bisa menjadi contoh dari sebuah visi yang baik. Jadi Pak Sugi, untuk visi yang kita sepakati kemarin itu tidak akan kita ubah. Di sini kami cuma belajar Pak. Belajar kita kaitkan dengan apa yang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Cita-cita murid seperti apa yang kita impikan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini ada kalimat rumpang. Silakan Bapak Ibu isi cita-cita murid seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Pertanyaan pertama, kita memimpikan murid yang titik-titik. Silakan Bapak Ibu lengkapi murid seperti apa yang Bapak Ibu impikan. Bisa dikaitkan dengan Merdeka Belajar atau profil pelajar Pancasila. Yang juga boleh ditempelkan di kertas
tas pelana yang sudah saya sediakan. Ada yang jawab berakhlak mulia, kemudian siswa yang cerdas, kreatif, motivatif, serta berakhlak mulia, murid yang cerdas, berprestasi, dan memiliki sikap yang baik. Terus kita memimpikan murid yang cerdas dan berakhlakul karimah sesuai dengan iman dan takwa. Oke, Bapak, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa yang Bapak Ibu percaya dengan murid-murid kita? Misalkan murid adalah individu yang unik sehingga dia memiliki bakat. Silakan tuliskan dengan potensinya masing-masing. Kemudian ada yang percaya bahwa murid adalah sumber pahala di akhirat. Memang betul Bapak Ibu, kita mengajar itu juga tanpa kita sadari kita juga mendapat bonus ya Bapak Ibu. Pahala itu bonusnya Bapak Ibu. Kemudian ada yang berpendapat bahwa peserta didik berhak menerima segala pengetahuan dan pendidikan di sekolah. Oke? Apa saja? Apa saja? Kita di sekolah mengutamakan kekompakan, kita mengutamakan ya, kebahagiaan. Di sekolah kita mengutamakan apa yang menurut Bapak Ibu diutamakan di sekolah kita, sama daripada kepentingan individu. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan tanggung jawab atas yang dikerjakan. Kemudian ada yang menjawab di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, kekompakan, dan kekeluargaan. Kemudian yang terakhir, di sekolah kita mengutamakan solidaritas, disiplin baik guru maupun siswa. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ini kondisi apa kan? Buka komputer. dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten berakhlak mulia. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa aktif belajar tidak melanggar tata tertib yang ditetapkan sekolah. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa ilmu itu sangat penting untuk masa depan menggapai cita-cita ya? Menggapai cita-cita. Kemudian yang terakhir, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mampu meraih cita-cita mereka jika mereka benar-benar ingin belajar dengan tekun. Itu pendapat Bapak Ibu tentang murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Kemudian pertanyaan yang kelima, ini yakin untuk titik-titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Terima kasih Bapak Ibu. Saya bacakan kembali. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu dan bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita peserta didik. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun dan membimbing siswa agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ini sesuai dengan pemikiran Kiai Jadewantara ya Bapak Ibu. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk berusaha dengan semaksimal mungkin
mewujudkan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan tujuan sesuai harapan mereka. Terima kasih pendapatnya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya persilakan kembali. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan seluruh warga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dalam mewujudkan harapan cita-cita peserta didik butuh kerjasama antar warga di sekolah. Kemudian bahwa untuk menjadi siswa atau siswi mewujudkan mimpi dan harapan butuh proses. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa sebagai pelaksana atau pendidik bagi peserta didik demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan dan instansi sekolah. Luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Nah Bapak Ibu, kalimat lupa yang berisi cita-cita kita terhadap murid kita ini akan menjadi dasar kita untuk menyusun visi misi. Nah, selanjutnya kita akan membedah visi sekolah kita. Nah, yang saya bagikan itu adalah visi. Kita fokus ke visinya dulu ya Bapak Ibu. Terwujudnya peserta didik yang cerdas dan berakhlak mulia. Nah, dari visi sekolah ini kira-kira itu sudah mencakup dengan apa yang sudah Bapak Ibu tulis belum? Terkait dengan mimpi Bapak Ibu terhadap murid-murid Bapak Ibu. Kita cek dulu yang pertama. Berakhlak mulia, apakah sudah ada dalam visi kita? Sudah cocok ya Bapak Ibu. Kemudian siswa yang cerdas, kreatif, motivatif, serta berakhlak mulia, apakah sudah ada di dalam visi kita? Sudah ada. Kemudian yang ketiga, murid yang cerdas, berprestasi, dan memiliki sikap yang baik. Sudah ada yang masuk mana Bapak Ibu? Cerdas. Untuk yang berakhlak masuk ke berakhlak mulia. Kemudian kita memimpikan murid yang cerdas, berakhlakul karimah, sesuai dengan iman dan takwa. Apakah sudah sesuai? Oke, jadi dari apa yang Bapak Ibu impikan itu ternyata sudah ada di dalam visi SMP Negeri Giriyoso. Nah, sekarang tinggal jika tidak ada perubahan, jadi ya tetap berarti kita pakai visi yang sudah ada. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan menentukan cerminan sikap dan perilaku seorang guru dan juga siswa dan juga orang tua yang selaras dengan visi SMP Negeri Giriyoso, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas dan berakhlak mulia. Sekarang sikap guru yang seperti apa yang mencerminkan visi kita, kemudian sikap murid seperti apa yang mencerminkan visi kita, dan juga sikap atau perilaku siswa apa yang mencerminkan visi kita. Ya, ditulis dulu Bapak Ibu, nanti kita curah pendapat. Nanti silakan berpendapat satu-satu. Cerminan sikap dan perilaku dari guru dulu ya, jadi harapan pada visi tadi yang sesuai dengan visi. Kemudian dari siswa, jadi harapan terhadap visi tadi. Kemudian dari ini nggak apa langsung maksudnya dari guru nanti ada mulai jam itu ya. Usah. Ya. Kemudian dari orang tua. Betul Pak. Nah ini yang agak kesulitan mungkin bagi kita, yang kita harapkan bahkan mungkin habis. Kalau kali kecil harapan kita dari orang tua, kita nggak bisa sebenarnya itu ikut campur terlalu jauh. Ya makanya tetap maksudnya beda kan ketika kita itu mengarahkan atau mengajak atau mendidik anak dengan orang tua kan. Nah inilah
Nah, ini yang menjadi salah satu poin dalam tanda kutip atau yang diandalkan ini kali lagi. Ya, masih nanti kita tanyakan. Visi kita, terus siswa itu seperti apa jika melihat visi kita itu, dan juga orang tua itu sikapnya harusnya seperti apa. Karena begini Pak, yang saya rasakan sampai detik ini sudah kurang lebih baru 30 tahun saya jadi guru. Maksudnya begini, ketika kita hendak mencapai suatu keinginan atau tujuan tadi, khususnya tujuan pendidikan, di mana pendidikan itu yang kita antangkan untuk mencapai satu tujuan tadi, anak didik. Nah, untuk sampai ke tujuan ini ada beberapa komponen, ada beberapa faktor yang untuk mencapai satu tujuan tadi jelas kita harus berjalan seiring. Nah, makanya ketika terjadi ibarat ada begini, kami mengibaratkan dua kaki ini, kalau kita mau bisa berjalan secara normal, kaki dua-duanya normal, jelas untuk melangkah. Nah, tapi kalau yang satu itu agak mungkin sakit atau sudah kepincang, ya, kakinya pincang itu adalah tercatat soalnya. Nah, tidak akan sempurna, tidak akan normal. Bahkan ini salah satu kendala untuk bisa mencapai satu tujuan sampai pun ini jelas terlambat dengan yang sempurna. Nah, ini menurut saya ini faktor besar. Mengapa ini faktor besar? Kalau kita ketahui bahwasanya dalam 24 jam siswa hanya ketemu dengan kita di sekolah ini hanya berapa jam, selebihnya lebih banyak ke orang tua. Sementara orang tua di sini kepedulian terhadap pendidikan di mana ya di sini kalau saya menganalisa karena keadaan ekonomi yang apa juga. Namun lebih dari itu dukungan yang berupa moral, kemudian akhlak tingkah laku pendukung selama dalam perjalanan ini. Karena gini ya yang kami lihat ya. Orang tua itu masa bodoh. Pokoknya apalagi dia merasa anak itu sudah disekolahkan di sana. Apalagi ya mungkin dia mengeluarkan biaya bayar. Seakan-akan dari situ dia itu sudah menyerahkan penuhnya itu loh. Sekarang sudah melepas, dia tidak ada peran lagi. Udah kami akan ke sana, kok kami bayar lagi macam itu. Nah, macam itu. Nah, tentunya ada seperti itu karena melihat tadi. Coba kalau kita kembali ke konsep awal, ya, orang tua atau keluarga merupakan madrasah pertama dan utama dalam pendidikan anak. Sekarang apa yang terjadi? Keluarga merupakan madrasah yang ke-57. Bahkan dia tidak berperan lagi, masa bodoh. Ini atau saya menjadi kendala kita kepencaran kita itu tidak mencapai satu tujuan. Ketika di rumah baik, tidak hanya material tapi juga akhlak dan perilaku mereka ketika ada di rumah, karena mereka kan lebih banyak ada di rumah daripada ada di sekolah. Kemudian kita minta pendapat siapa? Ibu Rizka, silakan Bu Rizka. Baik, terima kasih. Orang tua, saya ambil dari orang tua dulu Pak Adi ya. Duduk Pak. Biasanya aku tuh duduk, kalau aku duduk. Kalau menurut saya dari orang tua dulu, di situ ada guru, siswa, orang tua. Kalau dari saya, adanya kolaborasi antara peran guru dan peran orang tua agar semua tujuan dan harapan peserta didik terarah dan tercapai. Itu yang pertama. Karena selama ini nyatanya saya selaku guru BK Pak, pengalaman saya terkadang kalau misalkan kita mengarahkan anak, apalagi kita seorang pendidik, seorang guru, tidak akan mungkin kita mengarahkan anak ke arah yang tidak baik. Ya, pasti kita bertujuan untuk arah kebaikan. Terkadang yang sangat miris,
kalau kita sebagai guru sudah mengarahkan anak ke arah yang lebih baik, kita menasehati yang baik, terkadang dari orang tua tidak mensupport. Itu yang pengalaman saya yang saya temui. Terkadang menyalahkan gurunya, menyepelekan gurunya, alah gurunya dituruti, kadang-kadang itu bahasa Jawanya Pak. Kadang-kadang seolah-olah kita itu disepelekan Pak. Itu pengalaman saya. Kemudian untuk guru, sikap, cerminan sikap dan perilaku, bertanggung jawab atas tupoksi masing-masing, terkhusus untuk peserta didik, kita mencerdaskan atau membuat anak itu berkarakter yang baik. Tapi ini sebenarnya PR Pak. Sebagai seorang guru ini PR. Kita terkadang marah, tapi opini anak kadang salah. Berarti kita membenci, bukan berarti kita itu tidak senang, bukan. Tapi itulah cara kita. Dengan cara kita bukan berarti dan kegiatan yang ada di sekolah. Seperti kita ketahui, di lapangan ini kisah nyatanya anak-anak itu kalau belajar bosan. Nah, ini sebenarnya PR juga untuk kita. Ada yang bosan, tidak mengerjakan tugas, padahal sudah dikasih tahu besok dikumpulkan, 2 hari dikumpulkan, 3 hari ke depan dikumpulkan, sudah diingatkan. Itu sebenarnya PR buat kita. Antara anak tidak paham dengan pelajaran kita, atau antara anak tidak menyukai pribadi kita, atau yang kurang asik cara penyampaian materinya. Itu sebenarnya PR juga untuk kita. Kira-kira kalau misalnya siswa sudah mengikuti proses pembelajaran, kemudian gurunya asik, tidak memungkiri kalau misalkan anak-anak itu sering bolos. Gitu ya Pak. Mungkin hanya itu saja pendapat saya. Terima kasih. Baik, luar biasa ya diskusinya Bapak Ibu, semangat-semangat ya. Saya lihat Sumari apalagi makin tambah semangat gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu, saya hanya ingin sedikit berbagi supaya kita tetap di jalur diskusi yang memang ditujukan dari awal. Jadi tadi kan kita sudah mengisi kalimat rumpang nih Bapak Ibu ya. Dari kalimat rumpang ternyata bervariasi. Impian kita itu ternyata bervariasi, namun akhirnya disatukan dalam sebuah wadah namanya visi. Ya. Sehingga visi sekolah yang sederhana, satu kalimat saja itu ternyata sudah mewakili seluruh cita-cita impian yang kita harapkan tadi. Betul ya? Kan gitu. Nah, ini kita masuk kepada sesi cerminan sikap dan perilaku. Nanti Pak Hadi ada materi baca, ada ya? Nah, nanti ada materi baca, monggo disampaikan. Ini yang kita bahas masa cerminan sesuai dengan visi. Kalau saya guru. Yang pertama guru itu bagaimana kita kan menginginkan terwujudnya peserta didik yang tadi cerdas dan berakhlak karimah. Berarti satu guru itu harus beriman dan bertakwa. Itu yang pertama. Yang nanti iman bertakwa dia yakin dengan agama, dia melaksanakan perintah, tidak pernah meninggalkan. Itu salah satu contoh, ya contoh. Dan juga memberikan contoh kepada siswa, kita mengajak siswa sikap dan caranya, perilakunya, terus selalu berjamaah di sekolah. Terus yang kedua, seorang guru harus berkompeten dalam bidangnya. Nah, dalam bidangnya maksudnya dia mengajar tidak apa-apa. Dia suruh mengajar matematika tapi tidak bisa matematika. Bagaimana bisa mewujudkan siswa yang cerdas? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa cerdas.
Terus berikutnya disiplin dan tanggung jawab seorang guru ini. Kalau walaupun dia cerdas, beriman, bertakwa, tapi dia tidak disiplin. Cuma, itu matematika kasih PR aja, kasih tugas, ini kamu nyata, matematika kamu nyata. Jangan paham. Matematika kan ada satu itu yang Saya ngajar matematika juga. salah satunya itu cerminan sikap kita seorang guru untuk mewujudkan itu. Orang tua, sama dengan orang tua, dari orang tua kita melihat orang tua itu harus di rumah pun harus mengarahkan, ya, berarti mengarahkan, menasehati, memberi masukan kepada anak itu sendiri dengan semaksimal mungkin. Ini kan banyak tadi yang sudah diomong Pak Sudah, akhlakul karimah, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Ya, contohnya di rumah dia harus melaksanakan sholat, dia harus belajar mengaji, ya, dan sebagainya. Yang kedua harus semangat belajar, semangat. Ya, contohnya semangat, ya tidak ada pikiran malas tadi. Bolos dan sebagainya harus semangat. Berarti punya keinginan yang kuat untuk tahu, untuk bisa, untuk paham. Berikutnya yang ketiga memiliki, ini yang paling penting, adab atau akhlak kepada siapa? Ya seluruh warga sekolah, baik kepada gurunya, kepada TU dan sebagainya. Itu yang kita PR juga itu. Karena banyak siswa tidak memiliki. Itu bukan kebanyakan. Nah, makanya itu yang Banyak PR gitu. iya, banyak PR-nya. Banyak PR-nya selalu dipikirkan, selalu diusahakan, tapi belum terwujud. Sedikit. Itu menurut saya yang harus kita ya, ceritakan perilaku sebagai guru, orang tua dan siswa yang harus kita lakukan. Terima kasih. Luar biasa. Jelas sama seperti yang disampaikan oleh Pak Alipudin tadi, guru itu harus memiliki kompetensi yang bagus dulu. Iya, harus profesional. Di mana dia mengajar mapel, misalnya bahasa Indonesia, dia harus menguasai. Jangan sampai nanti dia mengajarkan mapel bahasa Indonesia, tetapi dia tidak memahami materi apa yang disampaikan. Untuk orang tua, sama. Kalau di sekolah itu kan tugas guru memberikan materi. Kalau di rumah itu orang tua tugasnya. Jangan anak dikasih PR tanpa ditanya, "Nak, ada PR nggak di sekolah?" Itu jarang sekali orang tua menanya seperti itu. Cuma TK. Iya, TK ya. Saya TK sama. Anak saya juga kemarin TK. Pasti kalau pulang sekolah itu saya tanya, "Ada PR nggak, Nak?" Sama, benar itu. Tetapi kalau sudah ke jenjang SD masih, SMP, SMA, rasa keingintahuan orang tua itu sangat ingin sekali. Jadi saat kita tanya pas di sekolah masuk, PR-nya sudah belum Bu, lupa. Ada yang lupa, ada yang ketinggalan. Artinya apa? Peran orang tua di rumah itu sangat kurang sekali. Jadi untuk mencapai visi misi anak yang cerdas, berakhlakul karimah, tadi orang tuanya itu perlu bimbingan di rumah. Untuk siswanya, harapan supaya anaknya itu mencapai cita-cita yang diinginkan, yang pertama jelas anaknya harus memiliki prestasi dulu, prestasi yang baik di sekolah, baik itu prestasi intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Mungkin dari saya, terima kasih. Saya belum mau menjelaskan baca dulu. Tapi info apresiatif itu suatu pendekatan kolaboratif yang dalam melakukan perubahan yang berbasis aset atau kekuatan yang dimiliki. Jadi ketika menyusun visi, nanti kita juga memperhatikan aset-aset atau kekuatan apa yang ada di sekolah kita, yang sudah ada di sekolah kita itu kita kembangkan lagi. Iya, betul sekali Pak. Di sini saya ingin Bapak Ibu membuat sebuah prakarsa perubahan, judul kegiatannya aja dulu yang sesuai dengan visi kita, yaitu peserta yang cerdas dan berakhlak mulia. Kira-kira prakarsa perubahan apa yang Bapak Ibu rencanakan dan Bapak Ibu laksanakan? Mungkin bisa kita lanjutkan Pak. Ini dari Bapak Ibu yang mau mengungkapkan prakarsa perubahan apa yang sudah direncanakan ke depannya. Mari. Tambahkan sedikit saja.
Saya setiap masuk kita langsung berdoa, setelah itu belajar. Kita mengadakan perubahan, kita ada literasi Al-Quran. Literasi Al-Quran karena kita setiap sebelum belajar atau 5 menit atau 10 menit kita harus Quran surah pendek, surah Duha sampai Anas, atau nanti bisa ke atas. Atau kita terus, nanti kita laksanakan terus, tapi dengan catatan istiqomah. Itu salah satu nanti bisa kita cinta dengan Al-Quran menyebabkan kita berakhlak mulia. Itu salah satu tambahan. Akhlak mulia yang ada di visi kita, dan juga ini pun selaras dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia. Apa kegiatannya? Yaitu saya ingin berupaya untuk meningkatkan budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini sesuai dengan dimensi berakhlak mulia profil pelajar Pancasila. Melalui apa? Melalui kegiatan sambut siswa di gerbang sekolah. Ini sebenarnya kemarin sudah saya rencanakan, saya coba. Waktu itu ternyata saya dari Merasi itu sudah saya bela-belain berangkat jam 6 sehingga sampai jam 7. Kalau ini ternyata masa sendiri ya. Ada kerja siapa ini? Oh ada Bu Nati. Akhirnya sama Bu Nati ya. Bu Nati nyalami siswa. Ternyata siswa itu ya mungkin kendala di infrastruktur suara kita yang ada di pintu kita Pak. Pintunya banyak. Pintu depan kita sampai karena pagernya kan memang belum permanen. Nanti kalau sudah dipager baru satu pintu jadi enak. Dan memang itu kan pas nanjak. Ya. Jadi kalau mobil ngantar agak sulit berhenti di tengah. Biasanya langsung masuk Pak. Kalau bis Yo. kita itu langsung masuk. Nah itu perangkat saya laksanakan. Ya, mudah-mudahan tahun baru bisa kita mulai laksanakan. Nah, Bapak Ibu, ketika membuat prakarsa perubahan itu ternyata kita tidak hanya mengusulkan jenis kegiatannya, tapi harus perlu rancangannya yang dikenal dengan Bagja. Bagja ini berasal dari bahasa Sunda, Bapak Ibu. Ada yang tahu artinya? Bagja ada orang Sunda? Masih bukan? Bagja itu bahagia Pak ya. Dari bahasa Sunda, Bagja itu artinya bahagia. Tujuannya apa? Tujuannya ya Bagja ini kan untuk visi-visi, harapannya visi-visi itu dijalankan dengan senang, dengan bahagia. Bagja itu apa? Model manajemen perubahan menggunakan pendekatan IH. Jadi Bagja ini bagaimana kita memanajemen rencana perubahan kita. Misalkan saya ingin membuat kegiatan sambut siswa di depan gerbang, maka harus ada manajemennya, modelnya. Mau rancangannya seperti apa nanti, siapa yang bertugas, siapa yang terlibat, terus bagaimana agar kegiatan tersebut terlaksana secara konsisten. Itu akan dibahas pada Bagja. Lanjut Pak. Bagja itu akronim, singkatan. B-nya itu buat pertanyaan utama. Ini sudah saya ringkas. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, jadi Bagja itu berisi pertanyaan dan tindakan. Pertanyaan, tindakan. Yang pertama, pertanyaan utama, mengapa siswa kurang melakukan budaya senyum salam sapa di sekolah? Kemudian bagaimana solusi meningkatkan budaya senyum salam sapa di sekolah? Nah, tindakannya kita dengan melakukan observasi langsung tentang kebiasaan interaksi siswa di sekolah. Ternyata siswa memang interaksi di sekolahnya kurang dengan gurunya. Ada gurunya lewat, asal lewat aja, tidak salaman, tidak senyum, dan tidak menyapa. Kemudian melakukan diskusi dengan guru, mencari sumber referensi yang relevan. Ini terkait dengan pertanyaan nomor 2, bagaimana solusi meningkatkan budaya 5S. Sebut 5S saja ya. Bagaimana solusi meningkatkan budaya 5S? Ya salah satunya kita bisa mendiskusikan dengan guru atau mencari sumber relevan bagaimana untuk meningkatkan budaya 5S. Itu B yang pertama. Yang kedua, A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, sekolah mana yang telah berhasil menerapkan kegiatan sambut siswa di gerbang sekolah? Itu pertanyaannya. Tindakannya, jika kita sudah tahu sekolahnya, kita bisa melakukan diskusi dan sharing dengan sekolah yang telah berhasil menerapkan kegiatan tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana cara sekolah tersebut dapat menerapkan kegiatan tersebut dengan konsisten? Sama, kita diskusi juga, mencari tahu, mencatat bagaimana agar kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dan konsisten. Jadi ini kita mengambil pelajaran dari sekolah yang sudah menerapkan prakarsa perubahan, menyambut siswa di depan gerbang sekolah. G, gali mimpi. Pertanyaannya, kapan dan di mana kegiatan tersebut mulai diterapkan? Rencana saya itu menerapkan
kegiatan tersebut di waktu siswa akan memasuki gerbang sekolah. Itu namanya jam siswa di gerbang sekolah. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Yang terlibat dewan guru yang hadir pada hari itu. Dewan guru mungkin ada kepala sekolah juga bisa, Bapak Ibu dewan guru, TU juga bisa Bapak Ibu. Selanjutnya Pak. C. Jabarkan rencana. Di sini kita mulai menjabarkan rencananya, nanti pelaksanaannya bagaimana? Pertanyaan pertama, langkah pertama apa agar kegiatan tersebut dapat terlaksana? Yang pertama jelas tindakannya adalah melakukan sosialisasi dulu pada dewan guru. Sekolah visinya adalah berakhlak mulia. Maka Bapak Ibu sekolah membuat prakarsa perubahan, yaitu kita mengadakan sambut siswa di gerbang. Bapak Ibu jangan sambut kamu dulu. Siapa yang hadir pada hari itu silakan langsung berdiri di gerbang sekolah untuk menyambut siswa. Itu selain terhadap guru, kita juga melakukan sosialisasi di awal tahun pelajaran kepada siswa. Jadi siswa tidak, saya pernah kemarin waktu saya melakukan sambut di gerbang, itu saya dengan bulan sudah berdiri, nanti salaman, nanti satu orang nyelonong masuk sana. Mungkin mereka tidak tahu kalau memang harus salaman. Nah, maka perlu adanya sosialisasi, salah satunya di awal tahun pelajaran. Jadi anak-anak dikasih tahu, nanti ketika masuk ke sekolah wajib menyalami guru-guru yang berdiri di depan gerbang. Jadi anak-anak tidak main soal mengajar. Itu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan konsisten? Jadi salah satunya saya pilihnya ya dengan membuat slogan sekolah anak dan slogan budaya 5S, dan juga menunjuk petugas koordinator guru setiap harinya. Jadi mungkin setiap hari ada yang bertugas, siapa yang mengkoordinir guru-guru yang ada di ruang guru untuk ikut kegiatan sambut siswa di depan gerbang. Bisa juga koordinator dari guru piket, atau mungkin sesuai dengan kesepakatan guru siapa yang ditunjuk sebagai koordinator. Kemudian yang ketiga, bagaimana kriteria budaya sambut siswa di gerbang itu sukses? Kriterianya jika kegiatan tersebut terlaksana dengan kontinu setiap harinya. Itu kalau menurut saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada versi yang lain lagi. Lanjut Pak. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Berarti kita sudah mulai melaksanakannya. Pertanyaannya, bagaimana SOP pelaksanaan budaya tersebut? SOP-nya peserta didik memasuki gerbang sekolah wajib melakukan senyum, salam, sapa dengan sopan dan santun kepada guru yang ada di gerbang sekolah. Kemudian siapa yang mengamati dan memantau kegiatan tersebut, yaitu koordinator guru dan juga kepala sekolah. Kemudian nanti siapa yang melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan sambut siswa di gerbang? Bisa koordinator, dewan guru, dan juga peserta didik. Itu kita ajak sama-sama untuk mengevaluasi dan merefleksi kegiatan sambut gerbang, apakah sudah memberikan dampak pada siswa, dampak yang berarti atau belum. Membuat misi, kita kan sudah ada misi ya, ada 4 ya. Itu ternyata harus disusun, mulai dari B, buat pertanyaan, terus ambil pelajaran, jabarkan rencana, G, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi itu urutannya agar prakarsa perubahan atau misi kita dapat berjalan dengan baik dan dapat terwujud. Mungkin itu saja Pak Sani materi yang bisa kita diskusikan hari ini. Apabila saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon firman-Nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.